Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua di pagi hari ini berada dalam kondisi yang sehat dan tentunya bahagia. Mari sejenak bersama Ibu agar kita bisa memahami mengapa kita sekarang harus menerapkan hidup atau pola hidup atau budaya hidup yang bersih dan sehat. Pada awal tahun ini, dunia digegerkan dengan hal yang sangat mencengangkan. Bayangkan, seluruh dunia tiba-tiba saja digegerkan dengan adanya sebuah makhluk atau satu makhluk yang nano ukurannya, tidak kasat mata, tetapi membuat seluruh dunia menjadi heboh. Kita selalu mendengar kata COVID-19. Jadi mari kita tahu dulu. Mari kita buka dulu, apa itu COVID-19? Sebetulnya makhluk nano ini adalah sebuah virus yang sangat kecil sekali, tak kasat mata, yang namanya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan disingkat menjadi SARS-CoV-2 atau kita mengenalnya dengan SARS-CoV-2. Nah, penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini kita sebut sebagai COVID-19. Adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan secara akut dan tentunya sangat membahayakan. Maka kondisi pandemi seperti inilah yang memaksa kita harus menerapkan sejumlah kebijakan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun di dalam lingkup keluarga kita sendiri. Tiba-tiba saja kita mendengar ada istilah work from home. Ada istilah study from home, ada physical distancing, sehingga penerapan gaya hidup yang bersih dan sehat. Nah, apa sajakah yang harus kita lakukan agar kita bisa menerapkan gaya hidup yang bersih dan sehat ini menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk diri kita, agar kita bisa menghindarkan diri dari serbuan penyakit-penyakit yang membahayakan. Salah satunya adalah penyakit akibat dari SARS-CoV-2 ini. Yang pertama, untuk kalian, anak-anakku sayang, kalian harus memiliki langkah-langkah yang pasti dan wajib dilakukan. Salah satunya adalah jika kalian hendak bepergian keluar rumah, ingat, wajib menggunakan masker atau menggunakan face shield. Kita menggunakan masker atau face shield jika kita akan melakukan aktivitas di luar rumah. Contohnya, karena kalian adalah seorang pelajar, kalian harus pergi ke sekolah misalnya. Maka dari rumah kalian sudah harus menggunakan masker atau face shield. Lalu selain itu, kalian harus sudah mempersiapkan dari rumah membawa hand sanitizer di dalam tas. Kemudian juga membiasakan diri
membawa perlengkapan makan dan minum. Jadi dari rumah kalian juga sudah harus mempersiapkan makanan dan minumnya yang dibuatkan oleh orang tua kalian, oleh ibu kalian. Ya, itu pasti dijamin lebih bersih dan lebih sehat. Dan jangan lupa, bagi yang mempunyai kewajiban sholat 5 waktu, kalian juga harus mempersiapkan membawa perlengkapan sholat dari rumah. Bagi yang wanita tentunya harus membawa mukena dan sajadah. Bagi yang pria tentunya membawa sajadahnya saja. Kemudian apa saja nanti yang harus kalian lakukan selain itu? Biasakanlah mencuci tangan sesering mungkin dan gunakan sabun yang benar. Dan dilakukan di bawah air yang mengalir. Mencuci tangan dan membawa hand sanitizer itu adalah bagian dari bagaimana kita memutuskan penularan dari virus SARS-CoV-2 ini, ya, agar kita terhindar dari COVID-19. Pentingnya perilaku hidup yang bersih dan sehat tentunya bukan hanya dilakukan oleh kita untuk melindungi bagian tubuh kita dari sebelah luar saja. Bagaimana dengan pencegahan dari bagian dalam tubuh kita? Tadi sudah Ibu katakan, membekali diri dengan makanan yang sehat dari rumah itu adalah bagian dari budaya hidup yang bersih dan sehat. Lalu bagaimana selain itu? Maka kita harus mementingkan kondisi tubuh kita, menjaga stamina tubuh kita, selain dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, kita juga harus banyak minum air yang matang. Ya, usahakan airnya itu hangat agar kita tidak terserang penyakit radang tenggorokan. Jauhkan dulu dari minuman segar yang rasanya manis dan dingin, karena itu akan memicu timbulnya penyakit radang tenggorokan dan itu juga akan membuat stamina tubuh kita menurun. Jika kondisi orang tua kamu mampu untuk membelikan suplemen, makanlah, minumlah tambahan asupan untuk melindungi tubuh kalian. Misalnya dengan mengkonsumsi vitamin, suplemen, ya, vitamin, kemudian juga minum susu, mengkonsumsi buah-buahan yang segar, agar itu semuanya meningkatkan stamina tubuh kita. Apakah kita boleh memakan makanan kesukaan kita, cemilan, jajanan? Silakan, tapi tidak berlebih ya. Upayakan tubuh kita dimasuki oleh asupan yang benar-benar sehat, bersih, dan gizinya seimbang. Cukupkan istirahat kalian dengan baik. Jangan bergadang. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengurangi waktu istirahat kalian. Jadi lakukanlah istirahat dengan baik, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan usahakan pada saat pagi hari kita berjemur diri sambil berolahraga. Itu akan membantu kita meningkatkan stamina, akan membangkitkan kondisi tubuh yang lebih sehat dan kuat. Lalu, apalagikah yang harus kita lakukan agar kita ini hidup selain bersih dan terutama untuk sehat? Biasakanlah kita ini membersihkan tubuh setiap kita sudah melakukan aktivitas di luar rumah.
membersihkan tubuh dengan sebaik mungkin. Kalau tadi Ibu sarankan kalian selalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, ya. Kalau dengan sabun harus ada air yang mengalir. Jangan menggunakan baskom air, tapi pada keran air. Atau menggunakan hand sanitizer. Bagaimana dengan bagian tubuh yang lain? Maka jika kamu pulang dari beraktivitas di luar rumah, segerakanlah kamu mandi yang bersih dengan menggunakan sabun yang benar. Ganti seluruh pakaian dengan menggunakan pakaian yang bersih. Itu semua adalah upaya kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang mungkin saja sampai pada tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian bagaimana pergaulan kita dengan teman-teman? Apakah kita harus mengurangi kegiatan itu? Tadi ada yang Ibu sebutkan, salah satu yang sudah kalian sering mendengar, ada yang namanya physical distancing, ya. Nah, physical distancing ini bukan berarti kalian mengurangi kegiatan sosial kalian dengan ekstrim, ya. Menjaga jarak dengan teman itu bukan berarti memutuskan hubungan. Artinya, ketika kalian terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah atau melakukan aktivitas di dalam sebuah kegiatan yang melibatkan lebih dari satu orang dalam kegiatan tersebut, kalian harus tetap menjaga jarak. Ya, karena apa? Virus ini sangat kecil, ya, ukurannya nano, kemudian tidak kasat mata, jadi kita tidak bisa melihat jalan-jalannya virus ini di mana. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, virus ini ditularkan melalui cairan tubuh dan yang keluar dari saluran hidung dan mulut kita. Itu dari droplet namanya. Droplet ini akan keluar dari tubuh kita bagian atas ketika kita berbicara, ketika kita bersin, ketika kita batuk, itunya keluar dropletnya, ya. Droplet ini bisa besar, bisa kecil, bisa juga ada yang ukurannya mikro, ya, lebih besar dari nano, tapi tetap kita tidak bisa melihatnya. Contohnya ketika kita terbatuk atau bersin, itu droplet bisa dikatakan terbang, bisa sampai sejauh 2 meter. Karena itu, ketika kamu harus menjaga jarak dengan orang lain, maka lakukanlah jaga jarak itu minimal 1,5 sampai 2 meter. Ya, misalnya ketika kamu melakukan aktivitas harus ke sekolah. Sekolah kita sekolah teknologi, ada prakteknya. Maka ketika kamu belajar praktek harus ke bengkel untuk misalnya untuk otomotif, ya kalian harus ada prakteknya nanti. Nah, nanti gurunya akan mengatur tidak seluruh siswa dalam satu kelas dihadirkan dalam praktek dalam waktu yang bersamaan, tetapi dilakukan pengelompokan bergelombang, ya. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 terdiri dari 5 orang melakukan praktek di ruangan yang cukup besar sehingga kalian bisa tetap menjaga jarak baik dengan guru kalian maupun dengan teman-teman ketika melakukan praktek. Tetap menggunakan face shield atau masker dan menggunakan sarung tangan. Karena kalian nanti ketika praktek akan memegang benda-benda yang mungkin saja juga akan dipegang oleh temanmu juga. Jadi sarung tangan itu ketika praktek wajib digunakan, ya. Masker wajib digunakan. Dan usahakan kalian selalu menjaga jarak. Ketika berbicara, hati-hati, ya, jaga jarak. Ya, ketika berbicara kan kalian nanti buka maskernya. Maka memang lebih baik menggunakan face shield. Face shield tidak menggunakan masker ketika berbicara, masih ada pengaman di luar, ya, untuk
mengamankan supaya droplet tidak terbang kemana-mana. Jadi itu ya salah satu yang harus kalian siasati ketika melakukan praktek. Jadi kita tetap menggunakan apa yang kita sebut sebagai alat pengaman diri kita, ya, atau dikenal dengan APD. Nah, dalam kesehari-harian memang kita tidak mungkin kita tidak kontak atau tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Pastilah kita harus melakukan itu karena kita adalah makhluk sosial. Tetapi jika kita melaksanakan atau menerapkan budaya hidup yang bersih dan sehat dan menerapkan langkah-langkah protokoler yang seperti tadi sudah Ibu paparkan dalam bersosialisasi di sekolah misalnya, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penularan penyakit ini. Walaupun intinya tetap ya, kita itu sebaik mungkin menghindari kerumunan, karena penyakit ini adalah penyakit yang menghinggapi orang yang sering berkerumun, sering bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Selain kita menjaga tubuh kita bersih, kemudian melaksanakan protokol ya dalam melakukan kegiatan, kemudian juga menjaga kesehatan tubuh kita agar kita terhindar, tentunya kita tidak lepas dari kita harus tetap melakukan hal yang paling penting, yaitu berdoa. Jadi jangan lupa kita tetap berdoa agar kita dihindarkan dari segala hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi pada saatnya nanti kalian akan memahami betapa semua ini adalah bagian dari pembelajaran untuk kita, bagaimana kita melaksanakan kehidupan ini dengan menerapkan pola yang sehat. Lifestyle atau gaya hidup kita harus bersih, sehat, dan kita tetap berupaya untuk mengembangkan diri kita dalam menimba ilmu. Ya, tidak ada satu yang tidak mungkin. Karena itu kita tetap harus menjaga selalu tubuh kita. Ya. Kenapa? Penyakit ini tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal kedudukan orang. Ya. Jangan bilang kalau ini adalah penyakit orang kaya yang jalan-jalan ke luar negeri, karena di pasar sana pun sudah ada yang terkena positif. Ya, di jalanan pun kita bisa kena. Ya, kita tidak pergi kemana-mana pun bisa saja kena, selama anggota keluarga kita masih ada yang beraktivitas keluar. Misalnya kepala keluarga, ayah kita kan mencari untuk sumber penghasilan ya dalam keluarga kita pasti keluar. Jadi tetap terapkanlah pola hidup yang sehat, jauhi kerumunan. Intinya buat kalian adalah jangan nongkrong ya, belajarlah, tetap belajar, tetapi hindari sesuatu yang membuat kamu keluar rumah untuk hal yang tidak penting. Ya. Untuk saat ini mungkin ada pepatah yang mengatakan badai pasti berlalu. Jadi kita berharap, ya, kita berusaha menjaga tubuh kita bersih, sehat. Kita tetap selalu berdoa untuk dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya kita ini mempunyai harapan sesuai dengan pepatah tadi. Badai pasti berlalu. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat akan ketemu di kelas, berkenalan dengan Bu Ine. Nanti kita sama-sama belajar apa yang ingin kita pelajari.
Ibu bertemu dengan kalian tentu dengan sangat menyenangkan. Ya, Ibu rindu pada kalian semua. Dan mari kita didik diri kita untuk selalu senantiasa menerapkan gaya hidup sehat dan gaya hidup yang bersih tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.